Oke. Kita lanjut. Nah, misalnya ada berbagai macam muatan ya. Oke, jadi Q1 jarak terhadap titik koordinat adalah R1, kemudian Q2 juga seperti itu ya, Q3, maka dipolnya adalah perkalian antara Q-nya dengan vektor posisinya. Oke, jadi dipol total susunan muatan seperti pada gambar 126 adalah ya, vektor dipolnya sama dengan penjumlahan dari Q dan R-nya ya. Secara umum, jika terdapat N muatan, maka dipol total yang dihasilkan oleh N muatan tersebut adalah, berarti kalau dia penjumlahan, kita berkaitan dengan sigma ya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai tak terhingga N, Q dikali vektor posisi. Nilai suatu dipol sangat bergantung pada koordinat yang dipilih. Untuk muatan yang sama atau susunan muatan yang sama, maka nilai dipol total akan berbeda jika koordinat yang dipilih berbeda. Ya. Perbedaan koordinat menyebabkan perbedaan faktor posisi masing-masing muatan yang melahirkan perbedaan dipol. Ya, jadi walaupun muatannya sama, muatannya sama, jenis muatannya sama, susunan muatannya sama, tapi kalau posisinya berbeda maka dipolnya berbeda. Sekarang kita tinjau satu kasus khusus ya, jika terdapat dua muatan yang besarnya sama tetapi arah berlawanan. Kita anggap vektor yang menghubungkan muatan bertanda negatif ke yang bertanda positif adalah D gitu ya. Gambar 127 adalah ilustrasi posisi dua muatan itu. Nah, jadi ini misalnya ada dua muatan yang berbeda jenis, ada negatif Q dan positif Q ya. Jadi negatif Q jarak terhadap pusat koordinat adalah R1, positif Q jaraknya adalah R2. Nah, jarak di antara mereka ini, jarak negatif Q relatif terhadap positif Q disebut dengan D. Ya, atau R2 kurang R1 gitu ya. Dipol dua muatan tersebut adalah karena dia muatannya negatif, maka negatif Q dikali R1 tambah Q dikali R2. Atau kita keluaran Q-nya, berarti R2 kurang R1, maka ini disebut dengan D tadi ya. Kita definisikan D itu adalah R2 kurang R1, maka dipolnya adalah Q dikali D. Tampak bahwa dipol muatan yang berbeda tanda hanya bergantung pada vektor posisi relatif dua muatan. Jadi hanya bergantung pada posisi terhadap terhadap titik pusat, kemudian jarak antara keduanya kita sebut dengan D gitu ya, pengurangan antara vektor posisi 2 kurang vektor posisi 1 gitu ya. Kemudian koordinat manapun yang kita pilih, maka dipol total yang dihasilkan adalah sama ya. Dipol total dua muatan yang besarnya sama dan berbeda dinamakan juga momen dipol. Ingat ya pengertiannya ya. Ini digarisbawahi, dipol total dua muatan yang besarnya sama dan berbeda tanda. Nanti besarnya sama tetapi berbeda tanda dinamakan juga momen dipol. Nah, itu pengertiannya. Boleh digarisbawahi ini ya. Muatan yang membentuk momen dipol umumnya akan tarik-menarik. Jelas karena berbeda tanda ya. Tarik-menarik dengan gaya Coulomb. Nah, besarnya gaya tarik antara dua muatan tersebut adalah ini sama dengan gaya Coulomb ya. Besarnya, tidak ditanya vektornya, tanyaannya besarnya saja. Berarti 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per D kuadrat. Berapakah nilai gaya tersebut untuk momen dipol yang dihasilkan oleh pergeseran muatan dalam atom atau ion? Nilai muatan-muatan Oke ya, jadi nilai muatan kira-kira dalam orde muatan elektron dan jarak antar muatan kira-kira sama dengan diameter atom, yaitu sekitar 1 angstrom. Atau 1 angstrom ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10 ya. Nah, jadi besarnya gaya tarik dalam orde F sama dengan K, masukkan nilai Q-nya. Ingat ya, muatan positif dan negatif itu dianalogikan dia adalah proton dan elektron. Ya, muatannya itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Ya, jadi besar muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Ya. Dikuadratkan per jarak tadi adalah 1 angstrom. 1 kali 10 pangkat min 10 kuadrat. Sehingga dapatnya sekitar 2,3 kali 10 pangkat negatif 8 Newton. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Oke. Dalam material, momen dipol
umumnya tercipta karena pergeseran sedikit muatan dan negatif ya. Jadi mereka pertama-tama titik pusatnya adalah berlokasi pada titik yang sama sehingga dipol totalnya adalah 0 ya. Jadi karena apa namanya itu D-nya adalah 0 ya kan, maka hasilnya adalah P-nya juga 0 ya. P itu adalah Q kali D. Karena kan letaknya sama, maka dia tidak lagi. Oke. Oke, muncul vektor posisi relatif dua muatan tersebut sehingga muncul momen dipol. Salah satu cara untuk menghasilkan pergeseran muatan tersebut adalah memberikan medan listrik yang cukup besar, ya, sehingga muatan positif akan ditarik ke arah medan dan muatan negatif akan ditarik berlawanan dengan arah medan tersebut. Nah, jadi kan berlawanan ya antara positif dengan negatif ya. Kalau positif dia kan keluar gitu ya. Kalau dia negatif dia akan ke dalam. Kemudian walaupun ikatan antar dua muatan sangat kuat, namun jika medan yang diterapkan sangat besar, maka pergeseran relatif dua muatan dapat terjadi. Mekanisme ini diilustrasikan sesuai dengan gambar 128 ya. Oke, nah jadi ini kan jarak antar muatannya pertama dia berimpit ya, seolah-olah berimpit. Kemudian karena dia diberikan medan listrik, maka dia akan terdorong gitu ya, terdorong. Si positif akan apa namanya? mendekati si medan ya kan. Kalau si negatif akan dia menjauhi. Ini D ini maksudnya adalah vektornya ya, vektor jarak antara kedua muatannya. Kemudian oke, sorry. Kita lihat lagi. Nah, jadi jarak antar muatan pada momen dipol umumnya sangat kecil dan biasanya dalam ukuran orde ukuran atom, sehingga kalau diukur dari jauh, maka momen dipol masih terdeteksi netral ataupun nol ya. Namun kalau diukur dari jarak yang sangat dekat, yaitu pada jarak sekitar orde ukuran atom, maka momen dipol terdeteksi sebagai dua muatan terpisah. Oleh karena itu, satu momen dipol mempunyai efek secara mikroskopik dan tidak menghasilkan efek makroskopik. Ya, jadi kalau dua muatan saja yang kita tinjau, berarti kan satu momen dipol lah ibaratnya ya kan yang terjadi, maka tidak akan menghasilkan efek besar. Dia hanya akan menghasilkan efek kecil, itu maksudnya ya. Jadi momen dipol akan menghasilkan efek makroskopik, berarti dia efek yang besar jika jumlahnya sangat banyak. Ya, misalnya dalam bilangan orde bilangan Avogadro. Ya. Efek yang ditimbulkan momen dipol secara makroskopik diamati sebagai sifat dielektron dari bahan. Sifat dielektron tersebut menghasilkan sifat kapasitif, ya, pembiasan cahaya, pandu gelombang, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita menghitung kuat medan listrik yang dihasilkan oleh momen dipol. Ya, jadi supaya lebih mudah, D-nya ini agak kita renggangkan sedikit ya. Jadi sebenarnya ini kita geser dari sini sebenarnya, ya, dari gambar 128 tadi. Cuma biar lebih mudah memahaminya, ini kita geser ke sini ya. Oke, untuk mudahnya kita hanya menghitung kuat medan. Nah, jadi kita hanya menghitung kuat medan sepanjang garis yang tegak lurus sumbu momen dipol. Mana sumbu momen dipol? Ini sumbunya ya, sumbu momen dipol. Tegak lurusnya berarti dia membentuk sudut siku-siku ya, 90 derajat. Nah, berarti kita hanya menghitung momen dipol ya. Kita hanya menghitung medan listrik yang berada tegak lurus dari sumbu dari momen dipol di antara keduanya ya. Oke, ini momen dipolnya, maka kita cari adalah medan listrik di sumbu yang tegak lurusnya. Jadi sampai ke manapun bisa ya. Ya di sini, pokoknya yang di sini ya, yang tegak lurusnya. Oke. Kita lihat di sini gambarnya. Oke, sekarang pendefinisian gambar dulu. Ya, jarak antara dua muatan itu adalah D. Makanya kalau kita ambil Pitagoras, maka yang kita ambil adalah salah satunya ya, berarti di sini. D/2 berarti ya. Kalau kita tuliskan di sini, ini berarti dia, kalau ini kan segitiga ya, segitiga berarti kita ambil nanti analogi Pitagoras, maka ini sama dengan D/2. Sorry. Oke, ini adalah D/2. Oke ya. Ini D/2 ya, maksudnya ya. Oke. Kemudian jarak antara ya, jarak tegak lurus antara sumbu dengan titik yang mau kita ambil itu adalah H ya, titik medan yang mau kita ambil di sini berarti dia titiknya sini.
Jaraknya ke sini adalah H. Kemudian jarak antara muatan negatif Q ya ke titik tersebut adalah R. Ya, ini adalah R. Sehingga nanti bisa kita gunakan persamaan Pitagorasnya adalah R kuadrat sama dengan ya. Jadi kalau kita ambil baik itu positif Q ataupun negatif Q, R kuadrat berarti sama dengan D per 2 kuadrat ya ditambah H kuadrat gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Nah, sekarang karena dia positif, nah positif berarti arahnya gimana? Arahnya adalah menuju ke luar gitu ya. Berarti arahnya menuju ke luar. Nah, ini berarti arahnya adalah eh, kiri atas gitu ya untuk yang E2. Nah, untuk yang E1 untuk yang di sini berarti arahnya menuju ke muatan tersebut. Maka arahnya adalah ke kiri bawah gitu ya. Kiri bawah gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, jadi untuk muatan 2 adalah ke sini, ini muatan 1 adalah ke sini. Maka kok penguraian vektornya, kalau misalnya di sini adalah sudut theta, kita ambil di sini, maka yang ke arah atas ini namanya adalah apa? E2 kosinus theta, gitu ya. Nah, kemudian yang ke bawah ini berarti namanya, ini kan theta di sini, berarti sini theta juga. Berarti di sini namanya adalah ya, E1 kosinus theta. Karena muatannya nilainya sama antara positif Q dengan negatif Q, besar kan sama ya. Maka kalau dia mereka berbeda arah ya, berarti di sini ada E2 cos theta dikurang E1 cos theta, berarti kan nilainya adalah saling meniadakan kan gitu. Maka yang kita hitung nanti adalah medan listrik yang ke arah sumbu horizontal. Karena ke arah sumbu horizontal berarti dia E2-nya di sini ya, berarti di sini adalah E2 sinus theta ya. Begitu juga dengan E1 di sini. Berarti dia penguraiannya ke sini berarti E1 sinus theta. Maka E total nanti kita tambahkan adalah E1 sinus theta ditambah E2 sinus theta. E-nya nanti kita tambahkan adalah E1 sinus theta tambah E2 sinus theta. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Tia Ismaili. Itu Pak, kok jadi sinus ya Pak? Kan awalnya kosinus. Terima kasih Pak. Oh, ini. Oke. Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab dulu? Silakan. Sebelum saya jawab, ada yang mau memberikan pendapatnya? Oke, baik. Kalau nggak ada, saya lanjutkan aja ya. Berarti pertanyaannya tadi di sini kosinus ya. Kenapa jadinya di sini sinus? Oke. Tadi sudah saya jelaskan, berarti dia ke arah sumbu Y, berarti ya, ke arah sumbu Y. Itu kan, misalnya kita buat ya. E itu sendiri kan dia vektor ya. E itu kalau vektor dijumlahkan berarti kan hasilnya adalah X kuadrat ditambah EY kuadrat. Kalau kita mau uraikan dari awal ya, seperti ini ya. Tidak hanya E, semua vektor, berarti kalau dijumlahkan, kalau dia bisa kita uraikan secara sumbu X dan sumbu Y, maka E itu, vektor itu adalah akar dari bagian X-nya, komponen X-nya kuadrat ditambah bagian Y-nya kuadrat gitu ya. Nah, sekarang pada gambar di sini, kita lihat di sini, berarti kan E itu sendiri kan serong ya, serong ke arah kiri dan atas. Nah, begitu juga E1, berarti ke arah kiri dan bawah. Nah, kalau kita uraikan vektor posisinya, berarti ada yang ke arah Y, berarti arah Y ada, ini kan sudutnya theta ya, theta. Berarti kalau dia kena sudut, berarti dia E2 cos ya. Oke, tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Oke, E2 cos theta, berarti dia kan ke arah atas E2 cos theta. Berarti kita ambil yang sumbu Y dulu deh. Berarti EY sama dengan, berarti dia E2, kita anggap yang ke atas itu positif, berarti E2 cos theta
Yang ke bawah berarti E1 ya. Berarti dikurang karena dia ke bawah berarti negatif E1 cos theta. Nah, gitu ya. Nah, karena nilai Q, kok kita masukkan kan E2 ini kan berarti kan K Q2 per R kuadrat gitu kan. Nah, karena nilai Q-nya kan sama nih. Ini kan positif Q, ini negatif Q kan. Karena dia sama, maka nilai E2 cos theta itu pasti sama dengan E1 cos theta kan gitu. Maka kalau dikurangkan hasilnya akan 0. Maka yang EY ini tidak perlu kita tinjau lagi. Yang kita tinjau hanya EX. EX itu kan ke arah kiri ya. Ke arah kiri ya. Berarti kan kalau dia penguraian vektornya, kalau theta di sini berarti kan E2Y-nya kan ke arah kiri gitu kan. Ke arah sini ya, ke arah sini. Nah, kalau dia ke arah sini berarti kan boleh kita pindahkan ke sini kan. E2Y, ini juga E2X, ini E1X gitu kan. E1X itulah E1 sinus theta. Kan berarti kan sebenarnya sini adalah EX sebenarnya, EX. Nah, kita mau keluarkan adalah EX, E1 sin theta tambah E2 sin theta. Nah, dapatlah sini ya kan EX-nya. Nah, kembali ke sini. Karena EY-nya sama dengan 0, maka E sama dengan akar dari EX kuadrat saja kan? Akar dari EX kuadrat gitu ya. Oke, sehingga kalau akar X kuadrat berarti kan sama dengan EX. Sama dengan EX. Maka nilai E itu boleh nggak kita gunakan EX saja? Boleh, karena E-nya sama dengan 0 gitu. Itu jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Yang lain? Ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan R vektor jika muatan negatif Q dan positif Q itu tidak sejajar seperti itu, Pak, tetapi dia mengalami pergeseran. Karena kan untuk momen dipol itu kan adanya pergeseran yang sangat sedikit. Nah, karena kita deteksi ditinjau lebih dekat, maka nampak jaraknya itu ditemukannya D. Ya, jika muatannya itu tidak, kalau begini kan dia terlihat sejajar, Pak. Nah, kalau dia itu terlihat seperti agak tergeser sedikit gitu, Pak, ke bawah, positif Q-nya itu bagaimana menentukan R-nya, Pak? Oke, saya gambarkan aja ya. Tadi kan kita sudah batasi ya permasalahan kita, Aisyah. Sebentar ya, saya ulangi di sini. Kita batasi masalahnya bahwasanya yang kita hitung adalah medan listrik yang ini nih, ya. Ini kan sudah jelas ya. Untuk mudahnya, untuk mempermudah, kita hanya menghitung kuat medan sepanjang garis yang tegak lurus, ya, sumbu momen dipol seperti diilustrasikan. Berarti yang kita hitung hanya yang tegak lurus. Kalau dia misalnya miring seperti ini, misalnya ini seperti ini ya. Ini kan negatif Q, ini dia positif Q gitu ya. Berarti kan dia ini misalnya D-nya lah ya kita sebut ya. D. Maka yang kita hitung adalah yang tegak lurusnya saja. Nah, seperti ini kita hitung. Ya, untuk memudahkannya supaya apa? Di sini ya. Supaya apa? Supaya bisa kita uraikan secara Pitagoras nanti jarak R-nya. Kita kan mau tahu jarak R-nya di sini kan. Nah, bisa diuraikan gitu. Gitu. Oh, baik, Pak. Berarti untuk Karena menentukan kita R-nya, batasi. Menentukan berarti R-nya. untuk menentukan sama saja seperti yang sebelumnya ya, Pak? Tidak ada Sama seperti perbedaan. ini. Karena pembatasan masalahnya adalah kita menghitung hanya tegak lurus dengan sumbu dipolnya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Saya Gus Rudul, Pak. Izin bertanya, Pak. Yang untuk kemarin kan yang menghitung medan listrik di bagian cincin itu, Pak. Itu kan Bapak bilang kemarin ada apanya yang komponen Y-nya juga diabaikan. Apakah sama, Pak, untuk mencari sama yang sekarang kita bahas ini untuk momen dipol? Cincin kemarin bukan Y ya, tapi X yang diabaikan ya. Benar. Kemarin Bapak bilang, Pak. X ya, coba dibaca lagi. X ya, bukan Y yang. Karena dia ada diametral. Nah, diametral, bukan Y ya. X. Nah, jadi kan ini misalnya, ini cincin ya. Ini ada pasangannya di sini. Ya kan? Enggak. Iya, Pak. Berarti kan dia di sini kan
ini kan delta, misalnya di sini delta S2 lah ya kan, berarti kan di sini kan delta E-nya, berarti kan ada ke arah delta EX, ada delta EY. Berarti kan saling meniadakan ini. Berarti kan yang kita hilangkan itu hanya delta EX. Di penguraiannya pun delta EX yang kita uraikan, apa yang kita hilangkan ini, delta, coba kita lihat di sini ya. Jadi ini yang delta EX yang tidak ada ya. Jadi komponen arah horizontal akan saling ditiadakan oleh komponen horizontal elemen kawet yang berada pada posisi diametral. Oke, hati-hati ya. Jadi yang pada penguraian cincin ini bukan Y-nya yang diabaikan. Ya, dari mana dasarnya? Jelas, karena kan cincin itu lingkaran. Pasti mereka itu punya yang saling berhadap-hadapan. Ya kan? Saling berhadap-hadapan. Sehingga dia akan saling meniadakan. Oke? Paham maksudnya? Jadi ini kan dia arahnya berarti dia kiri atas. Yang ini berarti sebelah sini berarti dia arahnya adalah kanan atas. Berarti kan ada kiri, ada kanan. Berarti saling meniadakan. Bisa dihilangkan. Sedangkan yang atas tidak bisa dihilangkan karena sama-sama ke atas kan. Apanya itu? Medannya. Delta E ini tidak bisa dihilangkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, ya, jadi itu bedanya. Kalau dia momen dipol dia berbeda muatannya. Ya, momen dipol itu terjadi karena perbedaan muatannya. Di sini negatif Q, di sini positif Q. Sehingga coba lihat penguraiannya, kalau dia positif dia arahnya adalah keluar ya, keluar. Maka dia E2-nya berarti dia kiri atas. Oke ya, E1-nya dia ke dalam menuju muatan itu. Maka dia adalah kiri bawah. Nah, hati-hati kita di sini. Yang saling meniadakan itu atas dan bawah. Nah, yang tidak bisa dihilangkan itu adalah yang ke arah kirinya karena 2 kali dia ke arah kiri. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau di contoh ini kan menghitung medan listrik oleh momen dipol, tapi jaraknya kan sangat dekat. Gimana kalau kasusnya itu, Pak, medan listrik oleh dipolnya itu pada jarak yang sangat jauh dan di sumbu dipol tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Ini jaraknya jarak apa nih? Jarak antar muatannya atau jarak dari titik acuannya? H-nya atau D-nya yang jauh? Oh, D-nya, Pak. D-nya. D-nya jauh. Terus yang ditanyakan tadi menghitungnya gitu. Iya, Pak. Maksudnya apa nih? Saya kurang paham nih pertanyaannya. Ini D-nya jauh. Terus apa pengaruhnya kira-kira? Maksudnya? Apa sama juga cara menghitungnya gitu, Pak? Oh, sama aja. Kalau yang sama aja ya, Pak. Sama aja. Tapi nanti di akhir ada apa namanya itu? Ada aproksimasi namanya pendekatan kalau misalnya D itu jauh lebih dekat nanti ya. Nanti mungkin kita bahas di selanjutnya ya. D itu misalnya titik pengamatan kita, titik pengamatan ini sangat jauh sekali. Ya. Titik jauh ini titik pengamatannya sangat jauh sekali sehingga D itu jauh lebih kecil dibanding H. Maka nanti D-nya bisa diabaikan. Yang kita hitung hanya H-nya saja. Ya. Nanti di situ nanti di akhir nanti ada apa namanya itu ada pendekatan lah. Nah, tapi kalau misalnya D dengan H-nya itu dekat, maka tidak bisa diabaikan D-nya. Gitu mungkin ya. Tapi kalau misalnya D-nya yang jauh, nggak ada masalah, sama aja. Oke ya. Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi medan di sumbu merupakan jumlah medan yang dihasilkan muatan positif dan muatan negatif. Besar medan yang dihasilkan muatan negatif adalah ya, ini besar medannya berarti E1 sama dengan ini 1/4 pi epsilon 0. Sebenarnya sama aja ya, besarnya karena ditanya adalah besarnya, berarti kan sama karena muatannya adalah sama, maka besarnya juga sama ya. Jadi besarnya ini Q per R kuadrat. Ingat tadi R-nya tadi sudah saya uraikan di sini. Ya, ini tadi R-nya D per 2 kuadrat ditambah H kuadrat ya. Oke, sama aja ya. Di sini H-nya di depan, D per 2-nya di belakang, nggak ada masalah ya. Oke. Lanjut, medan resultan yang dihasilkan dua muatan tersebut hanya memiliki komponen arah horizontal. Komponen arah vertikal saling meniadakan. Oke, sudah saya jelaskan tadi ya. Yang vertikal karena di atas E2-nya ke atas, E1-nya ke bawah, maka dia saling meniadakan.
Jadi medan total di titik yang ditinjau adalah, yang kita tinjau hanya bagian komponen X saja ya, yaitu bagian sin. E sama dengan E1 sin theta tambah E2 sin theta. Nah, karena dia besaran sama, ya, maka E1, ini tadi dapatnya, udah ya. Ini adalah E2. Kalau ditambahkan berarti dia jadinya Q tambah Q gitu ya. Berarti jawabannya adalah 2Q gitu ya. Sinus theta. Nah, dengan mengacu pada gambar 129, kita dapatkan sinus theta itu, ini kita lihat di sini. Oke. Ini ya. Nah, jadi ini sinus theta, atau di sini boleh kita pindahkan tetanya di sini. Ini adalah tetanya. Berarti sinus theta itu adalah ini ya. Kita buat di sini aja. Sinus theta sama dengan, ini adalah bukan D ya, tapi D per 2 ya, depan per miring. Berarti di sini D per 2 dibagi dengan miringnya adalah R. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut tadi sinus theta ini ya, D per 2 dibagi dengan R. R-nya kita ganti dengan akar dari H kuadrat tambah D per 2 kuadrat. Oke, sekarang kita substitusi nilainya ke persamaan 125. Berarti sinus theta-nya kita ganti dengan ini. Berarti dia 2Q per H kuadrat. Oke, kita ganti dengan di sini. Ini adalah komponen dari sinus theta. Nah, sekarang 2 dikali 1/2 ya, hilang ya. Nah, Q kali D itu, Q dikali D, itu sama dengan momen dipol. Ya kan? Q kali D sama dengan adalah momen dipol. Kemudian, sehingga persamaan 126, dapat kita ganti QD-nya adalah dengan P. Oke, yang bagian bawah tidak ada perubahannya. Ini jadinya 3/2 jelas ya. Ini dia pangkat 1, ini pangkat setengah. Karena akar kan pangkat setengah ya. Ini pangkat 1, sehingga dapatnya 3/2. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Oke. Tampak bahwa kuat medan listrik ya bergantung pada jarak antar dua muatan, yaitu D tadi ya, maupun jari-jari dari pusat dipol, yaitu R. Jari-jari dari pusat dipol. D dan H ya. Nah, apa yang akan dideteksi jika titik pengamatan sangat jauh ya dari pusat dipol? Nah, berarti H-nya sangat jauh ya, H-nya sangat jauh. H itu jauh lebih besar dibanding D. Ya, berarti D-nya jauh lebih kecil dibanding H gitu ya. Maka kita dapat melakukan aproksimasi. Aproksimasi itu pendekatan ya. Pendekatan. Berarti karena D-nya kecil, ya, kecil bagi 2 dikuadratkan hasilnya juga kecil gitu kan. Mendekati 0, maka tinggal H kuadrat saja, sehingga boleh kita ganti komponen yang di sini ya, H kuadrat tambah D per 2 kuadrat ini diganti dengan H kuadrat saja, karena nilai D itu jauh lebih kecil dibanding H. Tapi ini ingat ya, jika titik pengamatannya sangat jauh. Ini kata kuncinya ya, titik pengamatan sangat jauh. Oke, dengan demikian ini boleh kita sederhanakan juga, sehingga hasilnya adalah tinggal H kuadrat dipangkat 3/2. Berarti kan hilang kan, kuadrat dengan setengah kan, berarti dia H pangkat 3, P per H pangkat 3. Nah, tampak bahwa medan listrik berbanding terbalik dengan pangkat 3 jarak dari momen dipol. Kita sudah mempelajari bahwa untuk muatan titik, kuat medan listrik banding terbalik dengan pangkat 2 dari jaraknya. Dengan demikian, medan listrik yang dihasilkan dipol berkurang lebih cepat daripada yang dihasilkan oleh muatan listrik. Ya. Berikutnya, mari kita coba hitung gaya kolom antar dua momen dipol. Untuk penyederhanaan, kita asumsikan bahwa dua momen dipol berada pada satu garis yang melewati tengah-tengah momen dipol. Dan salah satu momen dipol dalam posisi tegak lurus garis hubung dua momen dipol. Kita tinjau dua kasus, yaitu momen dipol kedua sejajar dan tegak lurus. Berarti ada yang sejajar dan ada yang tegak lurus. Ya, seperti pada gambar 130. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini adalah yang tegak lurus ya. Ini momen dipolnya. Oke, satu ke bawah, satu ke kanan, berarti tegak lurus. Kalau ini yang sejajar, ini jelas 0 ya, karena ini arahnya ke kanan, ini arah ke kiri. Untuk yang sejajar hasilnya adalah 0 ya, gayanya hasilnya adalah 0. Nah, kita perhatikan di sini H itu adalah jarak antara sumbu ya, sumbu dipol 1 dengan sumbu dipol 2.
Berarti ini kan sumbu berarti di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah ya. Oke, hati-hati di sini. Berarti sini ada D/2. Dia adalah D/2. Oke, D/2. Sehingga, oke, kita lihat dulu. Ini E bagian atas, ini E bagian bawah nanti ya. Coba kita lihat ya. Nih, ada penjelasannya supaya nggak bingung. Oke, E bagian bawah. Oke, ini saya rasa nggak ada masalah ya. D/2 kuadrat. Nah, di sini H kurang D/2. Jadi ini kan Pitagoras. Kan ini di sini adalah R-nya sebenarnya. Ya kan? R-nya. Kan ini kita ambil. Sorry. Jaraknya misalnya ini R ke bawah ini ya. Oke, ini dia namanya tadi D/2. Oke. Yang di sini kan H-nya tadi sampai di sini ya. H-nya tadi sampai di sini. Nah, untuk yang atas berarti dia bagian ininya jarak antara pusat muatannya dengan sumbu dipolnya itu berarti dia H ditambah D/2 karena di sini adalah D/2. Itu kan? Nah, untuk yang di bawah berarti H dikurang D/2 ya, jaraknya kan berarti dari sini ke sini. Yang di bawah. Ya kan berarti H kurang D/2. Makanya di sini beda dia. Ya, di sini dia yang bawah dia H kurang D/2. Kalau yang atas dia adalah H ditambah D/2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Salam. Oke, tidak ada? Lanjut. Oke, nah dengan demikian gaya total dialami momen dipol di atas akibat pengaruh momen dipol di bawah menjadi QE bawah kurang QE atas. Jelas ya, karena yang di bawah lebih besar ya, karena dia lebih dekat, ya kan, maka jari-jarinya kan lebih kecil. Nah, dikurang QE atas. Nah, sehingga kita kurangkan, kita substitusi nilai di sini ya. Q dikali P. Jadi ini bedanya ya, ini F, berarti F itu adalah Q dikali E. Muatan dikali E. Ya, E bawah, masukkan nilainya adalah ini, kurang, ini bagian atasnya. QP dikali ini. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang di sini kita oke, ini saya rasa gampang saja ya. Ini tinggal kita uraikan saja sehingga dapatnya adalah ini ya. Ini kan diuraikan jadinya H kuadrat H kuadrat kemudian dikali ini penguraian A kurang B kuadrat ya. Ini saya rasa gampang ya. Oke. Jadi ini hasilnya adalah ini hasilnya adalah ini. Oke ya. Silakan uraikan sendiri. Oke, udah dapat. Kemudian kita asumsikan bahwa H jauh lebih besar dari D ya. H-nya jauh lebih besar dari D seperti tadi. Sehingga pendekatan dari H kuadrat tambah HD tambah 2 oke. Sehingga itu diaproksimasikan itu hampir sama nilainya dengan H kuadrat tambah HD-nya. Berarti bagian ininya dihilangkan karena H jauh lebih besar daripada D. Ya. Nah, ini kenapa tidak bisa dihilangkan? Karena dia ada komponen H-nya. Ya, sedangkan sini tidak ada komponen H-nya bisa diabaikan. Oke. Dengan demikian, persamaan yang panjang ini, persamaan 128 ini bisa kita sederhanakan menjadi ini ya, H kuadrat kurang HD pangkat 3/2. Ini juga H kuadrat tambah HD pangkat 3/2 ya. Kita keluarkan QP per H pangkat 3 sehingga dapatnya adalah seperti ini. Oke, kemudian karena D jauh lebih kecil dibanding H, maka D per H ya kecil dibagi besar jauh lebih dari kurang dari 1. Gitu ya kan? Kurang dari 1. Sehingga kita dapat menggunakan pendekatan binomial sebagai berikut. Nah, di sini yang mau saya tanyakan. Kenapa berubah dari sini? Ini. Oke. Menjadi seperti ini. Oke. Ada yang tahu kira-kira? Silakan. Ya. Apa berubah dari sini menjadi ini? Oke. Ada yang tahu? Boleh jawab, Dibuat boleh. penurunan, Pak.
Turunan, coba dulu. Boleh kirim ke apa? Ke grup. Hati-hati di situ ya. Di sini ada apa namanya? Ada kata kuncinya sih, pendekatan binomial. Tapi coba lah diturunkan pun boleh, nggak apa-apa. Coba silakan dicari dulu. Kasih waktu 5 menit deh. Yang kita tahu kan ekspansi binomial itu kan misalnya ini ya, ini misalnya A tambah B pangkat 3 misalnya. 3. Ini berapa nih kira-kira? Gimana penurunannya? Ekspansi binomial kan gitu ya. Berapa penurunannya kalau A tambah B pangkat 3? Berarti kan boleh kita tuliskan ya. Plus min ya. Berarti di sini A pangkat 3, ini kan positif ya. Kurang 3. Dikurang B, Pak. 3A. Tiga. Enggak lah ya. Iya, 3A gitu. kuadrat B 3A. baru ditambah 3AB pangkat 2 baru dikurang B pangkat 3. Ini ekspansi binomial kalau dia pangkat 3. Ya, jadi dia plus min gitu ya. Kalau pangkat 4 nanti kalian lanjutkan lah ya. Nanti A pangkat 4 kurang gitu. Segitiga Pascal nanti bentuknya. Oke, ini dulu deh pertanyaan. Ada yang tahu? Kalau tahu silakan di-share di grup.
Oke, ada yang dapat? Mungkin terlalu sulit ya pertanyaannya. Oke, saya share aja. Ini bukunya. Saya share di grup. Oke, itu sudah ada saya share beserta buku dan halamannya ya. Bukunya itu karangan dari Kak Astrod, Matematika untuk Teknik. Kebetulan saya dapat yang itu. Saya sharekan gambarnya ya. Oke, ada yang punya bukunya itu? Halo? Nggak ada, Pak. Enggak, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke, kalau nggak ada ya cuman lagi ya kan. Oke, ini bukunya bagus, Matematika untuk Teknik ya. Jadi ya matematika terapan sih, terapan. Nah, itu dia penguraiannya ya, 1 tambah X pangkat N, nampak ya di grupnya, udah saya share. Sama dengan 1 ditambah NX tambah N. Hati-hati ya, di situ kita, karena dia per, maka di situ pangkatnya negatif ya, sehingga dapatnya dia 1 kurang nanti. Kalau dia pangkat N-nya negatif, berarti dia negatif nanti. Jadi, oke, karena di situ kan dia 1 tambah jadinya, 1 kurang jadinya 1 tambah ya kan. Kalau dia 1 tambah jadi 1 kurang. Yang ini. Ini bagian negatif itu menjadinya positif. Nah, bagian positif menjadinya negatif karena dia per. Pangkatnya bisa kita naikkan jadinya min 3/2 kan gitu. Oke. Nah, jadi dari situ. Kemudian lanjut kita. Oke, ini tadi sudah kita uraikan. Bagiannya adalah ini 1 tambah ya karena negatif tadi. Ini 1 kurang. Kalau kita selesaikan berarti ini 1 kurang 1 0 ya. Positif kurang negatif berarti dia positif juga berarti 2 gitu kan. Sehingga dapatnya adalah ini 3D QP ya, per H pangkat 4. Betul nggak? Ini H-nya kan pangkat 3. Ini H pangkat 4. Betul? Betul nggak? Yang pertama ini kan dicoret ya. Benar? Ini 3 ditambah. Berarti kan 2 kali 3 kan? 2-nya coret sehingga kan 3D per H juga hasilnya. Betul nggak? 3D per H juga hasilnya. Ini hasilnya dalam kurung ini hasilnya adalah 3D per H. Kan gitu. 3D per H dikali QP berarti kan 3D QP per H pangkat 4. Nah, sekarang kita substitusi nilai dari Q kali D itu adalah P juga ya kan, yaitu momen dipol tadi sehingga dapatnya P kali P kuadrat per H pangkat 4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Ada yang mau ditanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Hmm. Jika muatannya tadi kan atas bawah. Nah, jika muatannya itu dia kayak beruntun gitu, Pak, membentuk suatu lingkaran, apakah akan berpengaruh muatan yang di samping itu, Pak? Atau kita mencari 2 kali. Yang pertama atas bawah dari segi ke horizontal, baru yang keduanya atas bawah dari segi vertikal. Atau seperti itu, Pak? Yang pertama kita batasi ya permasalahan yang kita selesaikan ini. Ini jawaban dari yang mana? Yang di bagian kiri ya. Yang pertama, biar kita paham dulu.
Nah, ini bagian dari permasalahan ini ya. Satu, dia momen dipolnya hubungan antara momen dipol 1 dengan momen dipol 2 adalah tegak lurus ya sumbunya. Ini sumbunya kan berarti kan seperti ini, ke arah kiri, ini sumbunya ke arah atas. Oke, paham ya maksudnya ya, tegak lurus. Nah, kalau yang ini berarti dia adalah sejajar ya, Q, negatif Q, positif Q, negatif Q, positif Q. Ini gayanya 0. Ya kan? Gayanya 0. Tidak perlu saya uraikan karena dia arahnya ke sini kan gaya yang pertama arah ke arah kiri, gaya yang ke kanan adalah ke kanan, ke kanan. Gaya yang kedua adalah ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Karena nilai muatannya adalah sama-sama Q semua ya kan, maka gaya antar hubungan dua momen dipol yang sejajar ini berarti dia adalah 0, gitu ya. 0. Yang tegak lurus tadi sudah dapat jawabannya yang kita bahas tadi. Oke, yang jadi pertanyaan apa sekarang? Kalau dia itu ada 4 muatan gitu, Pak. Kalau tadi kan atas bawah tuh hanya ada 2 muatan momen dipol. Kalau ada 4 muatan atau kita cari satu-satu atau kayak bisa sekalian gitu, Pak. Oh, maksudnya kalau 4 muatan 2 momen dipol juga seperti ini. 4 muatan berarti 2 momen dipol. 4 momen dipol. Gimana? Kalau ini kan ada 2 momen dipol. Ya. Seandainya dia itu bermuatan 4 momen dipol, terdapat 4 momen dipol gitu, Pak. Kayak itu kan posisinya atas bawah. Nah, kita ngambil gambar yang kedua, Pak. Itu kan atas bawah. Lalu di kanan kirinya juga terdapat Bentar. 2 momen. Saya cut dulu ya. Nah, sekarang gaya itu kan interaksi 2 buah ya, maksudnya. Iya, Pak. Oh, maksud F21, F12 gitu ya kan. Yang dimaksudnya 4 ini maksudnya gimana nih? Ini kan ada momen dipol 1. Acuannya adalah sumbu di antara 2 muatan itu, ya kan? Berarti sumbu momen dipolnya. Ya kan? Berarti dia acuannya di situ. Berarti satu lagi acuannya sumbu muatan dipol 2 juga, gitu ya kan? Berarti yang ditanya adalah gaya interaksinya antara 2 muatan. Ya kan? Iya, benar, Pak. Nah, berarti ini maksudnya gimana pertanyaan? Dia terdapat 4 momen dipol gitu, Pak, dalam bentuk sama seperti gambar yang kedua gitu. Kalau itu kan atas bawah. Lalu terdapat lagi momen dipol kanan kirinya gitu, Pak. Jadi momen dipolnya itu terdapat 4. Yang seperti ini. Iya, Pak. Berarti di sini juga. Dari gambar itu. Iya, Pak. Nih misalnya. Apakah ini negatif Q, ini positif Q. Ini negatif Q juga gitu. Negatif Q. Ya, negatif Q sama positif Q. Apa yang mau ditanya? Mereka akan berpengaruh atau tidak, Pak? Atau kita cari satu-satu? Dari segi vertikal kita cari satu, baru dari segi horizontal kita cari satu gitu. Setelah itu baru kita jumlahkan. Bentar. Ini jelas tidak perlu dihitung ya. Tidak perlu dihitung ya, karena ini saling meniadakan ya. Berarti yang kita hitung hanya ini saja. Nih, gaya interaksi. Berarti kan ini dia sumbu momen dipolnya di sini. Ini dia sumbu momen dipol di sini, ya kan? Iya. Ya. Berarti kita cari yang antara ini aja lah. Antara momen dipol yang kedua nih. Bisa kita uraikan berarti dia H-nya berapa, R-nya berapa. Tapi kalau dia seperti ini, H dengan R-nya saya rasa sama ya. Dia H. Iya, Pak. Oh, bentar. Enggak. R-nya berarti H tambah R, bukan Pitagoras jadinya. Berarti dia R-nya itu adalah H tambah D per 2 gitu. Ini kan dia D per 2 nih. Untuk yang muatan, misalnya muatan minus Q kan, berarti dia kan, ini dia D per 2. Berarti kan ini jarak, jadinya ke sini kan dia H. Jarak antar sumbu ke sumbu ya kan. Berarti untuk yang R1 berarti dia H dikurang D per 2. Gitu. Untuk R2 berarti dia H ditambah D per 2 gitu. Berarti untuk R1 berarti dia H ditambah R1-nya mana? Misalnya inilah. Berarti di sini H dikurang ini. Dikurang D per 2. Kalau di R2-nya berarti adalah H ditambah D per 2. Gitu. Itu aja perbedaannya. Nah, jadi sama aja sih sebenarnya. Nah, cuma dia kan nggak berbentuk Pitagoras karena dia kan sumbunya sejajar. Jadi nggak berpengaruh ya kan Pak untuk
Oh, dia berbentuk putaran seperti itu. Nggak berpengaruh yang atas bawahnya, kan saling meniadakan. Iya, Pak. Untuk ke sampingnya itu tidak berpengaruh kan, Pak? Berarti Enggak. kita hanya mencari yang di sampingnya aja. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ini saya close dulu ya. Saya hentikan share screen dulu. Ini agak lambat saya ngetiknya. Saya buka dulu lagi. Oh, aja. Ya, sebentar ya. Oke. Silakan yang mau kamar mandi boleh ya. Muhammad Imam sama siapa nih? Anes. Oke, kita lanjut lagi. Screen. Oke, udah terlihat lagi screen-nya? Sudah, Pak. Oke ya, kita lanjut ya. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Yes, Pak. Oke, baik. Kita lanjut. Sekarang perhitungan medan dengan metode integral. Nah, ini mungkin nanti agak sedikit bingung ya, karena nanti kita bahas cincin juga di akhir. Kenapa kita bahas lagi medan contohnya cincin. Nah, kalau kemarin kita pendekatannya bukan metode integral, kalau sekarang kita pendekatannya metode integral. Itu ya perbedaannya. Kenapa diulang lagi nanti? Karena kita mengambil perhitungan medannya dengan metode integral. Oke ya. Yang sudah baca mungkin paham nanti. Karena kan dibahas di bawah nanti ada cincin juga. Oke, kita lanjut. Mari kita perluas cara perhitungan kuat medan listrik dengan metode integral. Metode integral digunakan juga jika sumber muatan bukan merupakan benda titik ya, tapi merupakan benda besar. Perlu ingat bahwa integral sebenarnya adalah penjumlahan setelah membagi benda atas elemen-elemen kecil yang jumlahnya tak terhingga. Setelah dilakukan pembagian tersebut, maka tiap elemen dipandang sebagai titik. Sebagai ilustrasi gambar 131. Nah, kita ingin mencari kuat medan listrik pada titik sembarang P. Kita lihat satu elemen, kita lihat dulu gambarnya 31. Oke ya, jadi ini ada benda besarnya. Kita ambil satu elemen namanya adalah DQ, bagian kecilnya ya, DQ. Oke, kita lanjut. Oke. Kita lihat satu elemen kecil benda yang mengandung muatan DQ. Nah, misalkan vektor posisi elemen tersebut terhadap pusat koordinat adalah R dan vektor posisi titik pengamatan terhadap pusat koordinat adalah RP. Kita ulangi lagi. Kalau kita belum paham, kita ulangi sekali lagi ya. Nah, itu cara biasanya membaca. Sampai kita benar-benar paham. Gitu ya. Kalau nggak paham, ulangi lagi. Apa ini maksudnya ini? Gitu ya. Misalkan vektor posisi elemen tersebut terhadap pusat koordinat adalah R. Ya. Misalkan vektor posisi elemen tersebut terhadap pusat koordinat adalah R. Dan vektor posisi titik pengamatan. Nah, titik pengamatan terhadap, berarti dia pengamat ya. Ini ada RP. Posisi relatif titik pengamatan terhadap elemen muatan adalah RP kurang R, jelas ya. Dan jarak titik pengamatan ke elemen muatan adalah RP kurang R. Oke, ini jarak dalam bentuk skalar, ini dalam bentuk vektor. Kemudian dengan menggunakan persamaan 1.8, maka kita dapat menuliskan medan listrik di titik P yang dihasilkan oleh elemen muatan DQ adalah, ini jelas ya. Ini jelas. Kenapa sini pangkat 3? Karena di sini vektornya belum kita selesaikan. Kalau kita selesaikan misalnya dalam bentuk skalar, misalnya ditanya adalah bentuknya besar saja, maka ini jadinya pangkat 2 ya.
Oke, ini saya rasa nggak perlu dijelaskan karena sudah dijelaskan di awal, ya, di persamaan 1.8. Nanti kalau misalnya kurang jelas, silakan kembali. Kuat medan total di titik P yang diakibatkan oleh seluruh muatan pada benda menjadi, nah karena dalam bentuk diferensial, ya, untuk menghilangkan diferensial maka kita integralkan, ya, integral DEP, ya, sehingga EP itu adalah integral dari DEP. Maka integral, nah yang mana yang konstanta, 1/4 pi epsilon 0 itu konstanta bisa kita keluarkan ke belakang. Integral dari DQ, ini dari sini ya, ambil DQ dikali vektor RP kurang R dibagi dengan besar RP dikurang R pangkat 3. Oke, ini dia rumus umumnya, ya. Oke. Persamaan 1.31 merupakan bentuk umum dari persamaan untuk mencari kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan yang terdistribusi kontinu. Berdasarkan jenis distribusi muatan, kita menemui 3 macam distribusi muatan, yaitu dimensi, satu dimensi, distribusi muatan 2 dimensi, dan distribusi muatan 3 dimensi. Nah, kalau satu dimensi biasanya adalah panjang kawat, misalnya kawat dia panjang saja. Kalau 2 dimensi, kalau 2 dimensi dia ada panjang lebarnya, ya, lempeng misalnya. Kalau 3 dimensi dalam bentuk benda 3 dimensi gitu ya. Nah, untuk distribusi muatan ini perlu dicatat ya. Nah, untuk DQ-nya karena di sini ada DQ tadi. Ya, yaitu bagian ini ya, DQ, itu bagian kecil dari sampel. Nah, DQ-nya. Nah, kalau untuk yang pada kawat ya, pada kawat dia DQ-nya adalah lambda dx, di mana lambda ini adalah rapat muatan persatuan panjang. Sebenarnya rumus awalnya adalah lambda sama dengan DQ per dx, ya. Oke, jadi sebenarnya dia lambda sama dengan DQ per dx gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dia berarti DQ per dx gitu ya. Nah, ini berarti dia DQ ini tanya berarti lambda dx. Nah, untuk ini dibaca sigma ya. Ini sigma dibaca, sigma kecil ini namanya. Untuk distribusi muatan 2 dimensi, misalnya muatan pada plat ya, plat lempeng, nah itu berarti DQ sama dengan sigma ds. Nah, berarti sini sigma sebenarnya sigma adalah DQ per ds. Ya, jadi sigma ini adalah rapat muatan persatuan luas ya. Permukaan dan ds adalah elemen luas permukaan. Kalau dx tadi adalah elemen panjang. Kemudian untuk distribusi muatan 3 dimensi berarti dq sama dengan rho dp. Ini jelas ya. Jadi rho sama dengan dq per dp. Ya, jadi tidak hanya rho ini massa per volume ya, tapi ini adalah rho ini maksud ini adalah bukan massa jenis ya, tapi adalah rapat muatan ya. Rho bisa juga dia rapat massa berarti dm per dp gitu kan. Ini rho ini maksudnya adalah rapat muatan, berarti dq per dp. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Nah, untuk lebih memahami aplikasi metode integral ini, mari kita tinjau beberapa contoh berikut ini. Oke, yang pertama kita ambil contohnya adalah medan listrik yang dihasilkan kawat lurus tak berhingga. Sangat panjang. Nah, itu kalau tak berhingga berarti dia sangat panjang. Sebagai contoh aplikasi persamaan 1/1 yang tadi, ya bentuk umum tadi, mari kita mencari kuat medan listrik pada posisi yang berjarak A dari kawat lurus tak berhingga, seperti diilustrasikan pada gambar 1/31. Sebelum melakukan integral, kita harus menyederhanakan dulu ruas kanan persamaan 1.331 tadi ya. Nah, jadi tinjau elemen kawat sepanjang dx. Karena dia kawat, berarti yang ditinjau adalah lambdanya ya. Yang memuat muatan yaitu dq sama dengan lambda dx. Medan listrik yang dihasilkan elemen ini di titik pengamatan adalah dq kita ganti dengan lambda dx. Itu aja perbedaannya dengan persamaan 1.31 tadi. Nah, sekarang lambda dx, oke, kita lihat di sini. Apabila kita hitung besarnya saja, nah besarnya saja berarti yang dihitung hanya besar saja, berarti vektor posisinya berubah menjadi besar, ya kan? Berarti RP kurang R-nya berubah jadi nilai mutlaknya. Maka ini bisa kita coret, ya kan, dengan yang di bawah. Berarti tinggal RP kurang R kuadrat. Kalau yang dihitung hanya besarnya saja, ya, ingat. Besar saja. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya
titik tersebut adalah titik P itu adalah berjarak A ya dari muatan itu. Ya, maka misalnya DQ di sini ya. Karena ini kan sangat panjang sekali ya. Pak ini muatan kawat lurus tak berhingga, berarti sangat panjang. Berarti kita ambil salah satunya misalnya DQ di sini. Berarti dia adalah lambda dx ya. Maka muatan medannya adalah DEP ya kan, DEP. Maka dia arahnya adalah ke kanan atas. Berarti sini DEPX, DEPY. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, nanti yang kita hitung hanya DEPY saja. Kenapa? Karena DEPX ini saling meniadakan nanti. Karena di sini kan ada. Di sini juga ada. Ya kan? Maka arahnya adalah kiri, atas. Maka yang kiri dengan yang kanan kan saling meniadakan. Maka yang kita hitung hanya DEPY saja. Oke, paham ya? Ini karena masih ada gambarnya. Nanti kita tinjau hanya bagian Y saja. Oke, berdasarkan gambar 131, jarak antar titik pengamatan dan elemen muatan adalah RP kurang R atau kita sebut dengan R. Oke, ini ya. RP kurang jaraknya adalah DQ dengan titik pengamatan adalah R. Oke. Ini adalah X ya, X panjangnya ya, panjang. Ini adalah A ya. A itu adalah jarak terdekatnya ya, jarak tegak lurusnya. Oke, sehingga R ini bisa kita substitusi dengan A kuadrat tambah X kuadrat. Ini ya. R itu adalah R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah X kuadrat. Oke. Lanjut ya. Ini tidak ada perubahan. Tadi yang di atas juga tidak perubahan ya. Medan DEP dapat diuraikan atas dua komponen, yaitu sejajar dengan kawat DEPX dan DEPY. Oke, DEPX adalah DEP cos theta dan DEPY adalah DEP sin theta. Nah, sekarang di sini, ini sudah penguraiannya udah jelas ya. Berarti cos theta berarti kan X per R. Ya. Ini saya ulangi lagi. Ini cos theta. Cos theta berarti dia samping per miring. Ya kan? Kalau dia sin theta berarti A per R. Ya. Jadi kalau yang DEPY berarti dia sin theta, DEPX cos theta. Ya. Jelas ya? Nah, X per R, ini X dx. Nah, ini sebenarnya R-nya udah kita ganti dengan akar dari, ya, ini kenapa bisa jadi gini, sebenarnya R ini dari, siapa tadi, akar dari A kuadrat tambah X kuadrat. Ya, karena akar kan 4,5 dikali pangkat 1 berarti 3/2. Ini juga sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, setiap elemen dx akan memiliki elemen pasangan yang berseberangan dari lokasi titik pengamatan. Yang di sebelah kanan tadi saya bilang tadi ya. Nah, yang memiliki arah horizontal yang sama besar, tapi berlawanan arah. Kedua komponen tersebut saling meniadakan. Oke, jelas saya tadi ya. Berarti yang horizontal tidak kita hitung lagi karena saling meniadakan. Akibatnya hanya komponen arah vertikal yang memberi kontribusi pada medan listrik total. Dengan demikian, kuat medan listrik total di titik P adalah integral dari komponen yang berarah vertikal. Ya. Berarti kalau kita integralkan, ya, selanjutnya kita menentukan batas-batas integral karena kawat panjang tak berhingga, maka batas-batas integral adalah X sama dengan min tak hingga dari min tak hingga sampai X tak hingga gitu ya. Dengan demikian, medan listrik total dihasilkan adalah EP integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari DEPY. Ya, karena DEPX tadi sudah diabaikan. Oke, kita masukkan DEP tadi, ya, yang bagian yang di atas tadi DEP tadi ya. Berarti tinggal ini konstanta semua, berarti ini integral dx per A kuadrat tambah X kuadrat pangkat 3/2. Nah, untuk menyelesaikan integral di atas, kita gunakan integral kalkulator pada Wolfram alpha. Ada yang sudah pernah menggunakan ini? Ada yang sudah pernah menggunakan? Pernah ya? Online? Iya, online, Pak. Oke, berapa jawabannya? Bisa menggunakannya ya. Oke, saya share ya. Ini caranya. Yang lain, bagi yang belum pernah, silakan buka Wolfram alpha ya. Nah, ini sangat membantu sekali. Ini saya share jawabannya. Ini. Oke. Nanti silakan dibuka Wolfram alpha. Tidak perlu saya jelaskan ya cara menggunakannya. Di situ nanti ada mathematics, ada kalkulus ya, kalkulus. Kemudian nanti di dalam kalkulus kita klik kalkulus. Nanti ada dia bagian integral ya. Nanti klik integralnya. Integral ada definite dan
indefinite. Nah, kalau definite berarti dia integral tentu, ada batas atas batas bawahnya. Berarti klik di yang definite ya. Kemudian masukkan, ya, masukkan itu yang di atas integrate, ya, integrate 1 per. Nah, sama seperti ini ya. Integrate mana tadi? Integrate 1 per, ini kan dx ini tidak perlu ya, karena kan sebenarnya 1 di sini. 1 per a kuadrat tambah x kuadrat ya. Pangkat 3/2. Pangkatnya harus dikurung ya. Nah, nanti kalau tidak dikurung dia nanti dia baca nanti pangkat 3 dikali 2 ya. Pangkat 3 baru dibagi 2 gitu ya. Jadi dia pangkatkan 3 dulu baru dibagi 2 persamaan apanya hasilnya gitu ya. Jadi harus di dalam kurung pangkat 3/2 from x sama dengan min tak hingga to tak hingga. Oke. Nah, yang sudah pernah memasukkan kata tak hingga itu kayak mana caranya? Karena kan di keyboard nggak ada tak hingga ya kan? Caranya gimana? Yang sudah pernah? Oke, yang sudah pernah tadi siapa? Zaki ya? Yang sudah pernah masukkan kata tak hingga itu gimana? Kalau masukkan tak hingga belum pernah sih Pak. Oh, belum pernah. Jadi gimana caranya? Kalau nggak ada di keyboard biasanya cari di Google Pak. Oh, cari di Google. Copy. Oh, boleh juga. Ya, boleh. Boleh juga ambil di Word. Ya, di Word kan bisa insert equation ya atau insert simbol ya. Nah, kopikan dari Word, pindahin ke situ, bisa juga. Paham ya? Halo? Iya Pak, paham Pak. Oke. Paham, Pak. Oke ya. Jadi kalau misalnya nggak ada nanti di keyboard kita, boleh ambil yang dari Word juga boleh. Di copy, pindahin ke situ jadinya tak hingga seperti itu. Oke. Nah, sekarang hasilnya itu kan dia definite integral. Ada ya, baca di grupnya ya. Nah, 2 per akar 1 per a kuadrat dibagi dengan akar a kuadrat. Sebenarnya kan ini bagian atasnya aja berarti dia 2 per a ya. Dibagi akar a kuadrat berarti kan a. Berarti kan 2 per a kuadrat. Betul nggak? Berarti kan sama dengan yang di sini sebenarnya. Ini dia, 2 per a kuadrat. Ini hasilnya. Betul nggak? Oke, jadi hasil yang di sini sebenarnya adalah 2 per a kuadrat. Oke, yang lain nanti silakan saya rekomen untuk menggunakannya ya. Karena di sini banyak sekali nanti penyelesaian-penyelesaian yang kita menggunakan Wolfram Alpha ini untuk menyelesaikannya. Oke, nggak usah dicoba sekarang lah ya, nanti habis waktu kita. Oke, nanti bisa dicoba secara sendiri lah ya. Oke, nanti jadi dapatnya adalah 2 per a kuadrat, makanya A dicoret sini, tinggal 1/2, ini dicoret ya, 1/2 pi epsilon 0 lambda per a. Jadi kuat medan listrik yang dihasilkan kawat lurus tak berhingga dan mengandung muatan dengan kerapatan konstan berbanding terbalik dengan jarak dari kawat. Oke ya, jadi ini berbanding terbalik dengan jarak dari kawan A, berbanding dengan A-nya saja. Oke, kita lanjut. 2 buah kawat lurus dipasang dalam posisi tegak lurus dengan jarak pisah A. Rapat muatan per satuan panjang kawat tersebut adalah lambda 1 dan lambda 2. Hitung gaya kolom antara 2 kawat tersebut. Oke, contoh di atas diilustrasikan pada gambar 1.32. Perhatikan elemen sepanjang dx pada kawat kedua, kawat atas ya. Jarak elemen tersebut dari sumbu tegak adalah x, sehingga jarak dari kawat pertama, kawat bawah adalah r sama dengan a kuadrat tambah x kuadrat diakarkan. Dengan demikian, kuat medan pada elemen tersebut akibat muatan pada kawat bawah adalah seperti ini. Nah, ini agak sedikit apa ya kalau saya bilang ilusi optik. Ya, ilusi optik. Paham maksudnya? Ini dia 3 dimensi ya. Paham maksudnya? Ini dia apa ya? Ini dia anggap ini adalah sumbu X, ini sumbu Y.
Ini sumbu Z. Ya, atau di sini buatnya X ya, nggak ada masalah ya. Pokoknya ini supaya tidak misunderstanding maksud dari gambar ini ya. Ini sebenarnya 3 dimensi ya. Ini warna apa nih? Orange. Ini sebenarnya ke arah sumbu X positif. Ini sumbu X negatif. Oke, paham maksudnya? Bisa dibayangkan ini. Ini dia seperti gini, ini, ya kan? Ini ada kawat di bawahnya gitu. Paham kira-kira? Oke, bisa dipahami ya? Ini 3 dimensi sebenarnya. Oke ya, oke. Jadi harus hati-hati betul melihat gambarnya. Ini dia ke arah sumbu Y, benar? Ini ke arah sumbu X, ini adalah ke arah sumbu Y. Jadi mereka ini bukan dia satu sumbu ya, bukan sumbu Y ya. Tapi ini adalah sumbu X. Makanya dia tegak lurus namanya. Oke, kalau dia seperti ini kan dia tidak tegak lurus dia kalau satu sumbu ya kan. Berarti kan dia membentuk sudut theta ya kan. Tapi kalau dia ini sumbu X, ini sumbu Y, jelas dia tegak lurus karena sumbunya berbeda. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, itu yang pertama gambarnya, harus paham dulu. Dengan demikian, kuat medan pada elemen tersebut akibat muatan, oke, inilah ya, ini gambar tadi ya. Lambda 1 per R. Oke. Ini dari persamaan sebelumnya tadi ya. Kemudian besar muatan pada elemen dx adalah lambda 2 dx, sehingga gaya listrik yang dialami elemen dx ini ya, gaya listrik yang dialaminya berarti dia kan E dikali dq, gitu kan? E dikali dq. Nah, dq-nya adalah lambda 2 dx. Gitu. Kita masukkan nilainya. Oke, E-nya tadi dapat ya. E-nya adalah 1/2 pi epsilon 0 ini tadi. Ya, kali lambda 1 dikali lambda 2 per R-nya kita ganti dengan ini ya. Ini nampak R-nya. R-nya adalah akar dari A kuadrat tambah X kuadrat. Ini bukan miring ya, hati-hati ya. Ini dia lurus. Lurus. Ini kan dia sumbu min X nih. Kita lurus. Ya, hati-hati melihat gambar. Ini dia adalah sumbu min X. Nah, ini lurus sebenarnya. Oke. Udah dapat R-nya. X kuadrat tambah A kuadrat. Oke, tempat sini ya. Kita substitusi nilai R yang di sini. Oke. Ini ada yang chat ya? Saya nggak lihat chat. Oke. Oke, lanjut ya. Yang mau ke toilet silakan. Oke, lanjut. Nah, arah DF tampak pada gambar, namun yang memberikan kontribusi total hanya yang komponen arah tegak lurus, yaitu DFY, yaitu DF sin theta. Ya, ini jelas ya, karena kan kawannya berada di atas, horizontal ya kan. Nggak mungkin dia kok di bawah tadi baru ada dia X-nya ya kan. Berarti yang memberikan pengaruh itu adalah dari DF ini adalah bagian FY, karena dia di atas nih, ya kan. Dari bagian kalau dia di samping ya bisa berarti DFX gitu kan. Nah, makanya kita hitung adalah DFY saja. Berarti DF sin theta. DF-nya tadi udah dapat ini. Maka kalikan sin theta. Ya, sin theta berarti sin theta A per R. A per R. Berarti ini tetanya berarti A per R. Depan per miring. Nah, A per R. Berarti R tadi kan akar dari A kuadrat per X kuadrat. Oke, kita masukkan nilainya. Ini nilai dari sin theta ya. Oke, kita masukkan sehingga dapatnya adalah ini. Ini tidak ada masalah saya rasa. Ini akar kali akar, hasilnya hilang akarnya ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Akhirnya kita dapat gaya total yang dialami kawan adalah F sama dengan ini ya, alfa 1. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, ini kan konstanta semua ya. Kita pindah ke depan. Integral dari dx per A kuadrat tambah A kuadrat. Gitu kan. Ini dia fungsi apa kemarin? Masih ingat? Halo? Yang masih ingat namanya? Fungsi apa? Kenapa berubah dari sini menjadi ke sini? Fungsi genap ganjil, Pak. Salah satunya. Ini fungsi apa namanya? Fungsi apa? Fungsi genap atau fungsi ganjil kan gitu.
Halo, fungsi Fungsi apa? genap, Pak. Ya, fungsi Genap. genap ya. Karena kan 1 kan. Berarti kan X pangkat 0 kan. 0 itu kan dianggap genap ya. Kan 1 ya. Nah, kalau dia genap berarti kan 2 kali integral dari 0 ke batas salah satu batasnya kan gitu ya. Kalau dia ganjil dia akan bernilai 0 gitu ya. Paham ya? Oke, maka kita gunakan integral kalkulator pada Wolfram alpha, nanti boleh digunakan juga ya. Dx per A kuadrat tambah X kuadrat, dapatnya adalah ini. Ya, masukkan batasnya. Maka nanti silakan coba mandiri ya, sama seperti yang tadi. Oke, kemudian dapat adalah lambda 1, lambda 2 per pi epsilon 0. Ya, lambda 1, lambda 2 per pi epsilon 0. Karena kalau dimasukkan ini dapatnya adalah 1/A. Betul nggak? Benar nggak 1/A? Yuk, integralnya. Benar nggak? Benar nggak jawabannya yang ini? Hasilnya adalah 1/A. Betul? Karena kan kalau kita masukkan batas atasnya, berarti dia kan 1/, tak hingga ya kan? 1/, tak hingga, min 1/, tak hingga ya kan? Berarti kan dia hasilnya min 1/, tak hingga ya kan? Tak hingga tambah akor apa tak hingga juga kan? Dikurang, ini berarti kan min 1/A dikali 0 kuadrat. Ya kan? A kuadrat tambah 0 kuadrat berarti kan akar dari A kuadrat. Betul nggak? Berarti kan ini min 1/, berarti berapa? 0. Dikurang berarti berapa? Min. Pos. Ya kan? Akar dari 1/A kuadrat berarti 1/A. Ya kan? Maka hasilnya 1/A. 1/A dikali ini A-nya hilang. Ya, maka dapatnya lambda 1, lambda 2 per pi epsilon 0. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Saya Satria, Pak, izin bertanya untuk yang distribusi muatan satu dimensi. Jadi pertanyaan saya, apakah kabel pada tower sutet itu merupakan contoh dari distribusi muatan satu dimensi? Kemudian jika iya itu adalah salah satu contohnya, bagaimana Pak cara kita untuk menentukan radius dari kuat medan listrik pada kabel tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Oke ya, jadi gini. Sebenarnya seluruh benda itu kan 3 dimensi ya. Sebenarnya seluruh benda itu 3 dimensi. Itu yang pertama. Mau dia kawat itu kan 3 dimensi sebenarnya. Kalau kita perhatikan lagi, dia 3 dimensi kan. Dia punya diameter luas ya kan. Dia punya Ya, diameter Pak. luas. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan panjangnya, ya kan, dibandingkan dengan panjangnya, diameter luasnya itu sangat kecil sekali. Oke, maka bisa diabaikan. Maka dia bisa dianggap adalah rapat muatan per satuan panjang saja karena dia ukuran ukuran diameter luasnya itu jauh lebih kecil dibandingkan panjangnya. Itu yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Bagaimana cara menghitung apanya tadi? Radius dari kuat medan listrik itu, Pak. Gitu. E-nya. Iya, Pak. Oh, jadi Kita menggunakan yang muatan satu dimensi atau muatan yang 3 dimensi gitu, Pak? satu dimensi. Karena dia kan panjangnya kan jauh lebih besar dibandingkan diameter luasnya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi, silakan. Oke, tidak ada. Kita lanjut. Oke. Ini dia bedanya, tadi dia kawat lurus tak berhingga, sangat panjang ya. Kalau ini dia dibatasi kawat lurus berhingga. Oke, kita lanjut ya. Ini masih ada waktu 10 menit lagi. Kita manfaatkan lah ya waktunya. Kita sampai 9.10 kan? Ya, Pak. Oke. Sekarang kita akan membahas kasus yang sedikit rumit, yaitu menentukan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik pada kawat lurus yang panjangnya berhingga. Ya. Misalkan kita memiliki kawat yang panjangnya L0. Kita akan menentukan kuat medan listrik pada titik yang berjarak A dari kawat dan sejajar dengan salah satu ujung kawat. Bentar ya. Oke. Boleh dilihat dulu gambarnya ya. Sebentar ya.
Oke, ya, ini gambarnya. Ini berarti dia kawatnya kawat panjang tapi dia berhingga. Ini jaraknya adalah sejajar ya, dengan salah satu ujungnya ya. Kita ambil lebih mudahnya adalah sejajar dengan salah satu ujungnya. P-nya. Oke, jadi sini A. Oke, sekarang kita ambil elemennya salah satunya adalah DX. Oke, maka di sini kalau dia L0 ke sini berarti arahnya ke sini berarti dia L0 kurang X. Sedangkan sini adalah X. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita mau lihat dia di sini R-nya. R-nya dulu berarti dia akar dari L0 kurang X kuadrat kan ditambah A kuadrat gitu ya. Tidak ada masalah di sini ya. Oke. Komponen medan dalam arah X dan Y masing-masing. Kalau dia X berarti oke, komponen medannya berarti kalau dia X berarti cos, kalau dia Y berarti dia sin ya. Kan sudah seperti ini ya. Kalau X berarti dia cos, ini berarti dia adalah sin. Oke, kita lanjut. Oke, ini bagian DEP-nya. Ini dia bagian cos-nya, berarti dia akan X per R ya. Oke. Samping per miring ya. Berarti dia cos-nya berarti di sini. Theta-nya berarti kan samping dibagi dengan miringnya. Berarti L0 kurang X dibagi dengan miringnya tadi sudah kita definisikan yaitu A kuadrat ditambah L0 kurang X kuadrat. Oke ya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Silakan. Oke, cukup jelas ya. Oke. Ini karena dia bagian sini adalah akar, ini bagiannya pangkat 1, maka bisa kita kalikan, hasilnya adalah pangkat 3/2 ya. Atas tidak ada yang berubah, lambda L0 kurang X dx. Oke. Yang Y juga seperti itu, berarti dia depan per miring, berarti depannya tadi A, ingat ya. A per akar A kuadrat tambah L0 kurang X kuadrat. Oke, ini sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, tidak ada ya. Nah, untuk kawat lurus yang berhingga, ini tidak boleh kita hilangkan bagian horizontal ya. Tidak boleh kita hilangkan. Seperti tadi kawat lurus yang tidak berhingga. Kenapa? Karena tidak ada lawannya. Kan dia berhingga. Ya, berhingga. DX di sini tidak ada DX di sini. Karena dia sampai sini aja dia panjangnya. Maka tidak boleh kita hilangkan ya, komponen horizontal ataupun komponen vertikalnya. Maka kita harus hitung kedua-duanya ya. Komponen horizontal dan vertikal sama-sama memberi kontribusi pada medan total ya. Tampak dari gambar 134 bahwa batas integral asal X sama dengan 0 sampai X sama dengan L0. Oke ya, X sama dengan 0 sampai X sama dengan L0 ya, 0 ke L0 gitu ya. Dengan demikian komponen medan total dalam arah X, EPX ya, EPX tadi ini masih EPX. Oke, EPX tadi ini dia EPX. Itu ini persamaannya. Oke. Ini masih dalam bentuk DEPX. Kalau untuk mencari EPX-nya berarti kan kita harus integralkan ya. Kan dalam bentuk DEPX ya. Nanti kalau kita ingin mencari EPX-nya berarti kita integralkan. Dapatnya ini ya, kita integralkan dengan menggunakan lagi-lagi kalkulator pada Wolfram alpha, kita dapatkan adalah persamaannya ini. Oke, kita masukkan batas atas batas bawah, kita ganti X-nya dengan L0 ya. Dapatnya adalah ini. Dan seterusnya. Begitu juga dengan yang Y. Yang Y dengan menggunakan Wolfram alpha dapatnya adalah ini. Silakan itu dibuktikan ya, anak-anak sekalian. Nah, sekarang ini EPX tadi ini kita lihat sini ya 1 kurang A per akar A kuadrat per L0 kuadrat. Di sini dia tadi 1 kurang A, di sini dia L0 ya, itu bedanya ya. Nah, oke, sini L0 per akar A kuadrat tambah L kuadrat. Oke, nah sekarang tampak dari persamaan 133 yang tadi EPX ya dan EPY bahwa kuat medan listrik bergantung pada jarak dari kawat serta panjang kawat. Oke, jika panjang kawat L-nya ya kawat di satu sisi sangat besar, L0-nya sangat besar, berarti sangat panjang sekali L0-nya, maka A kuadrat ya jarak dari
ujung tepi kawat ke titik tersebut, tadi A namanya ya, maka kalau kita jumlahkan A ini hampir tidak berpengaruh lah terhadap L0. Nah, kalau L0 sangat panjang sekali ya, makanya A-nya ini bisa kita abaikan sehingga jadinya L kuadrat. Dan A per akar dari A kuadrat tambah L kuadrat berarti kan ini mendekati 0 lah ya kan. Kecil dibagi sangat besar ya kan, maka hasilnya mendekati 0. Dengan demikian EPX-nya hasilnya adalah ini ya. Ini tadi. Ini 1 dikurang ya, 1 dikurang 0 gitu ya, karena A per akar A kuadrat tambah L kuadrat adalah 0. Nah, kita masukkan, kita dapatnya adalah ini 1/4 pi epsilon 0. Nah, begitu juga dengan yang Y ya. Yang Y dengan estimasi tadi ya, dengan estimasi L0 sangat panjang sekali, maka ini juga hasilnya adalah ini 0 ya jadinya ya. 0 karena kecil kan. Nah, berarti dia akar L0 kuadrat, berarti dia L0 juga, maka L0 per L0, maka hasilnya adalah hilang L0 ya, tinggal lambda per A. Nah, selanjutnya kita bahas kasus yang lebih umum lagi, di mana titik pengamatan berada di antara dua ujung kawat. Di antara dua ujung kawat. Tadi kan titik pengamatannya adalah di sebelah kanan ya. Nah, sekarang titik pengamatannya di antara dua ujung kawat. Nah, jaraknya adalah B dan L0B. Oke, ini silakan dibaca dulu. Hari Jumat kita lanjutkan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, ini kan Bapak recording. Jadi Pak, setelah recording ini ada nggak Pak Bapak unggah ke akun YouTube Bapak, Pak? Biar bisa diulang-ulang, Pak. Insya Allah. Insya Allah nanti saya share ya. Terima kasih, Pak. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya sampai di sini untuk hari ini. Silakan dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi. Dan tadi coba dites-tes Wolfram alpha-nya tadi ya. Demikian untuk hari ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kehilapan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya end ya. Terima kasih, Pak.